Nah, kita mulai ya. Ya Ustaz. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Nah, ikhwah, kita bertemu kembali untuk mempelajari bahasa Arab. Di antara belajar bahasa Arab adalah belajar qiraah agar kita bisa membaca bahasa Arab dan bisa mengartikan. Nah, kemarin kita sudah ambil di bab pertama. Bab pertama sudah selesai belum? Udah Ustaz. Sudah ya. Nah, bab pertama yang kemarin kita udah bahas itu belajar tentang apa? Eh, Kata tujuk ada Nah, sama kata tunjuk. hadihi. Hadza, hadhihi, zalika, tilka. Yani kapan kita pakai hadza, kapan kita pakai hadhihi, kapan pakai tilka, dan kapan pakai zalika. Kemarin kita udah jelaskan. Lalu kemudian bukan hanya kaidah saja, tetapi juga arti mufrodat. Jadi kosakatanya kita harus hafal dan kita mengetahui maknanya seperti itu. Jadi kita belajar bahasa Arab itu harus mengetahui kaidahnya, cara membacanya bagaimana, dan ketika dia membaca seperti itu apa argumennya, apa ininya, alasannya harus dijelaskan, harus tahu alasannya. Lalu kemudian mengartikannya. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang kedua. Perhatikan bab kedua ini. Bab kedua berkaitan tentang masih ada sangkut pautnya dengan bab pertama. Cuma bab kedua ini berkaitan dengan jamak. Kalau yang bab pertama itu berkaitan dengan mufrad, yakni kata tunggal. Contoh kitabun. Nah, kitabun itu mufrad. Jamaknya apa? Kutubun misalkan. Kutubun. Jadi kutubun, kalau sudah jadi kutubun, apakah dia masih pakai hadhihi atau masih udah berbeda seperti itu. Nah, pembahasan bab kedua itu masih ada sangkut pautnya dengan bab yang pertama. Perhatikan di sini al-babus tsani hadhihi tilka haula'i ulaika. Al-qaidatu ats-tsaniyah. Kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua. Hadhihi lil jam'i ghairi aqilin al-qarib. Hadhihi itu untuk jamak yang tidak berakal dan dia dekat. Jadi hadhihi untuk jamak yang tidak berakal dan dia dalam keadaan dekat, atau ini untuk jamak tidak berakal. Kemudian tilka untuk jamak lil jam'i ghairi aqilil ba'id. Untuk jamak yang tidak berakal yang jauh, atau itu untuk kosakata yang jauh yang tidak berakal. Kemudian di situ dituliskan kaidahnya kullu jam'in ghairi aqilin yu'addu muannatsan. Setiap jamak yang tidak berakal itu dianggap perempuan. Nah, ini kaidahnya perlu diperhatikan. Setiap jamak yang tidak berakal itu dianggap perempuan. Adapun haula'i dan ulaika itu sama artinya, haula'i seperti hadhihi, ulaika seperti tilka.
Cuma penggunaannya kapan? Kalau haulai, dia untuk jamak berakal yang dekat. Sama saja dia laki-laki atau dia perempuan. Jadi kalau dia jamak, dia tidak dilihat laki-laki atau perempuan. Tapi yang dilihat dia berakal atau tidak. Kalau dia berakal, untuk menjadikan dia kata ini berarti pakai haulai. Haulai. Kalau itu pakainya ulaika. Untuk jamak berakal jauh. Laki-laki atau perempuan sama saja. Contoh. Istami' wa raddid. Dengarkanlah dan ulanglah. Tapi di sini didengarkan dulu, diperhatikan. Hadhihi kutubun. Hadhihi kutubun. Kutubun ini mufrad atau jamak, ini tunggal atau jamak. Yani jamak itu lebih dari satu, lebih dari dua, lebih dari satu dan dua. Yani jamak dia. Nah kalau ditanya kutubun itu jamak atau tunggal? Jamak. Jamak. Nah, jamak dari apa? Kitabun. Dari kitabun. Dari kitabun. Sekarang pertanyaannya, kitabun itu berakal atau tidak? Tidak. Tidak. Maka dia pakai hadhihi. Kenapa kok pakai hadhihi? Karena dia jamak dan dia tidak berakal. Begitu juga dengan tilka. Tilka maktabatun. Jamak dari apa? Jamak dari maktabun. Bukan. Jamak dari maktabatun. Apa maktabatun? Kantor. Lah, maktabatun. Meja. Perpustakaan. Perpustakaan. Ahsan. Nah, ini diulang-ulang lagi nih berarti. Apa namanya? Mufrodatnya. Nah, di situ maktabatun dia perempuan karena ada tamar butohnya. Kalau dia jamak, kalau dia tunggal. Tapi kalau di jamak sudah, kalau dia jadi jamak berarti berkaitan sama bab yang kedua. Dia jamak sekarang, maktabatun. Kemudian dia berakal atau tidak? Tidak. Maka pakai tilka untuk menunjukkan itu. Itu adalah perpustakaan. Adapun kalau dia berakal, ini berkaitan dengan profesi atau nama orang. Kalau dia jamak dan berakal, ininya untuk kata ini dia memakai kata haulai. Untuk itu dia memakai kata ulaika. Contoh, haulai tolibatun. Haulai tullabun. Haulai dia untuk jamak berakal. Sama saja, laki-laki atau perempuan sama. Pakai haulai. Jangan ada lagi yang mengatakan haulai kan tolibatun perempuan Ustaz. Kenapa pakai haulai? Tidak ada. Karena haulai itu untuk jamak berakal. Sama saja laki-laki atau perempuan. Kita tidak melihat dia perempuan atau laki-laki. Kalau dia jamak berakal, maka pakai haulai. Haulai tolibatun, haulai tullabun. Begitu juga dengan ulaika. Ulaika mudarrisatun, ulaika mudarrisuna. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Paham semua ya? Nah, kalau paham semua, berarti kita lanjut.
Imla'il faraq biwad'i haula'i au hadhihi al-munasib lil jumlah. Isilah titik-titik atau yang kosong ini dengan meletakkan haula'i atau haula'i atau hadhihi yang sesuai pada kalimat berikut. Nomor 1, Abi. Siapa ini Abi? Baru ya ini. Ada Abi? Tidak ada Abu Asyam. Ya Ustaz. Tafadhol, Abu Asyam. Haulai Nomor 1. muhandi. Nomor 1 Ustaz. Haulai muhandisuna. Nah, muhandisuna. Apa itu muhandisuna? Insinyur. Para insinyur. Ahsan, barakallahu fiik. Jadi jamak dari muhandisun. Muhandisuna. Pakainya haulai, ahsan. Yang kedua, marfu'ah. Tafadhol. Haula'i thayyibatun. Haulai Ya. thayyibatun, ahsan. Haula'i thayyibatun. Thayyibatun atau tabibatun. Tabibatun, afwan. Ahsan. Haulai tabibatun, ahsan. Adikara. Ketiga. Tiga. Hadihi masajid. Hadihi masajid. Aisyah. Nomor 4. Tidak ada. Anis. Muslimatul falah. Hadhihi rosailu. Hadihi rosailu. Ahsan. Arif. Hadihi makatibun. Makatibu. Nanti ada Hadihi kenapa kok ini tidak makatibun. tanwin? Karena nanti dia mamnu minas sarf. Nanti ada dia mamnu minas sarf nanti di bab ke-13 di buku ini. Atau bab 12 nanti di akhir-akhir. Nanti kita akan bahas. Kemudian nomor 6. Dwi Wahyuni. Ini ada suaranya. Lagi di luar dia Ustaz. Lagi di luar. Lagi ngechat dia tadi. Eko Muharto. Ya Ustaz. Tafadhol. Nomor 6. Nomor 6. Hazihi tujarun. Hadhihi tujarun. La. Haula tujarun. Haulai tujarun. Tujarun jamak dari apa? Tijarun. Tujarun jamak dari tajir. Tajirun. Nah, seperti itu. Nah, Kemudian Pak Suwadi. Ya Ustaz. 7. Nomor 7. Nah. Nomor 7. Haulai muslimuna. Ahsan, barakallahu fiik. Nomor 8. Iza. Haula'i mu'minatun. Ahsan. Lena. 9. Hadhihi aqlamun. Ahsan. Masyita. Hadhihi dafatiru. Nah, ahsan. Jadi kalau kita tahu artinya, maka kita akan tahu kaidahnya. Makanya berkaitan atau beriringan antara kaidah dan arti. Kalau kita tidak tahu artinya, tahu kaidahnya, nggak bisa benar. Kalau kita hanya tahu kaidahnya, nggak tahu artinya, juga tidak bisa. Makanya harus arti dan kaidah itu selalu beriringan. Nah, muhandisuna jamak dari muhandisun, yaitu insinyur. Tabibatun jamak dari tabibatun. Kemudian masajidu jamak dari masjidun.
Rosailu jamak dari risalatun. Makatibu jamak dari maktabun. Tujarun jamak dari tajirun. Tajirun itu pedagang. Muslimuna jamak dari muslimun. Mu'minatun jamak dari mu'minatun. Aqlamun jamak dari qalamun. Dafatiru jamak dari daftarun. Nah, ini sudah kita ambil mufradatnya. Paham ya sampai sini ya? Insyaallah. Insyaallah. Kemudian kita lanjut imla'il faraq biwad'i ulaika au tilka al-munasib lil jumlah. Sila titik-titik di bawah ini dengan meletakkan ulaika atau tilka yang sesuai pada kalimat. Nah, nomor 1, Ahmad Farhan, tafadhol. Ulaika rijal. Ahsan. Ummu Kenzi, nomor 2. Zuma ulaika zumalaun. Ya. Ulaika zumalaun. Zumala jamak dari apa? Jamak dari zamilun. Jamilatun. Jamilun. Zamilun. Zamil itu artinya teman. Teman laki-laki. Kemudian rijalun jamak dari rojulun. Kemudian yang nomor 3, Pak Warsito. Tidak ada. Tilka matob. Nah, tilka matobihu. Apa matobihu? Dapur. Dapur, ahsan. Jamak dari matbakhun. Jamak dari matbakhun. Kemudian nomor 4, Zulkifli Hakim. Ada Pak Zulkifli? Iya, Ustaz. Betul. Ulaika madarisu. Apa madarisu? Madaris. Pelajar apa? Pelajar. Madaris itu jamak dari madrasatun. Madrasatun. Berarti apa? Universitas saya. Iya, sekolah. Sekolah ya, universitas ya, sekolah. Berarti pakai ulaika atau tilka? Tidak berakal. Tilka. Pakai tilka. Kenapa? Karena tidak berakal. Jamak dan tidak berakal. Ahsan. Kemudian yang nomor 5 diulang lagi berarti Abu Asyam. Ya Ustaz. Tafadhol. Ulaika fuqara'un. Nah, ulaika fuqara'u. Fuqara jamak dari fakirun. Ya, Fakirun. jamak dari fakirun. Ahsan. Kemudian Pak Zulkifli dimatikan dulu ininya ya. Nah, Abu Fatih nomor 6. Tidak ada. Adikara. Iya, Zat. Nomor 6. Bernam. Saya nggak tahu artinya, Zat. Agniyaun. Agnia jamak dari apa? Siapa yang Ghaniyun. bisa? Goniyun. Goni. Ya, ayah. Goniyun. Ya, Apa goni? ayah. Kaya. San. Berarti Ulaika. ulaika agnia. Hasan. Nomor 7. Aisyah.
Afan Ustad, saya belum paham artinya. Matoim jamak dari apa? Sama seperti matobi. Matobi itu jamak dari apa? Motim. To'am. Restoran. Ah, Restoran. matobi jamak dari matbahun. Berarti matoim jamaknya apa? To'am. Lah, matobi jamaknya mufradnya apa? Matbahun. Berarti kalau matoim, Mat'am. mat'amun. Jadi kalau dia seperti ini, madaris, madaros. Tapi cuma ada taknya, ditambah tak marbutoh, madarosah. Matoim, mat'am. Seperti itu. Jadi mat'am apa? Apa artinya mat'am? Makanan Restoran. Ustaz. Lah, bukan makanan. Restoran. Restoran. Ahsan. Restoran. Karena kalau makanan, to'am. Kalau mat'am itu tempatnya. Pokoknya kalau dia timbangannya maf'al, biasanya dia tempat. Maf'alun. Berarti tilka mato'im. Nah, ahsan. Tilka mato'im. Kemudian nomor 8. Anis. Tilka malabisu. Tilka malabisu. Ahsan. Malabis jamak dari apa? Malbisun. Malbisu. Malbas. Kan matobi, matbah, matoim, mat'am, malabis, malbas. Apa malbas? Tempat baju. Atau bisa kita artikan lemari atau yang lainnya. Pokoknya dia tempat untuk menaruh baju. Baju bahasa Arabnya apa? Libasun. Jamaknya albisah. Kemudian nomor 9 titik-titik fallahuna. Arif. Ulaika fallahuna. Apa fallahun? Petani, Ustaz. Petani. Ahsan. Ayu Wulandari nomor 10. Mohon maaf Ustadz, ini baru bergabung. Nah, baru masuk. Iya baru masuk Ustadz. Nah, labas. Dwi ada? Tidak ada ya? Eko Muharto. Ulaika tilka buyutun. Semuanya dibaca. Ulaika tilka. Yang mana ini? Tilka buyutun. Nah, tilka buyutun. Buyut jamak dari Baiti. Baitun. baitun. Jamak dari baitun. Baitun rumah, dan rumah tidak berakal. Ahsan. Jadi, kalau dia tunggal, maka dilihat dia laki-laki atau perempuan. Jadi tidak dilihat dia berakal atau tidak. Pokoknya kalau dia ada tamar butohnya berarti perempuan. Kalau tidak ada tamar butohnya berarti laki-laki, kecuali nama orang. Kalau nama orang, kalau dia perempuan ya perempuan, nama laki-laki ya laki-laki. Tapi kalau sudah jadi jamak, maka tidak dianggap lagi kaidah tunggalnya. Adapun kalau sudah jadi jamak, maka dilihat dia berakal atau tidak. Kalau tidak, maka pakai hadhihi tilka. Kalau berakal, pakai ulaika haulai. Nah, sekarang masuk ke setelahnya. Imla'il faraq fima yali biwad'il kalimatil munasibah. Isilah titik-titik berikut ini dengan meletakkan kata yang sesuai. Contoh, nomor 1. Haulai tobibatun. Misalkan. Nah, sekarang nomor 2. Bisa Pak ya? Pak Suwadi, tafadhol. Afwan, Ustaz. Ulaika
Ulaika jumlatun. Ulaika Jumla'u. Ulaika jumla'u. zumala'u. Ya, zumala'u. Oh, jumala'u. Ulaika jumala'u. Ahsan. Ulaika zumala'u. Zumala itu jamak dari zamilun yang artinya Man. teman. Ahsan. Izza nomor 2. Baru masuk kayaknya ini ya. Hadhihi aqlamun. Ahsan. Hadhihi aqlamun. Lena nomor 4. Tilka malabisun. Tilka malabisu. Malabisu. Ahsan. Tilka Nomor 5. malabisu. Nah, nomor 5. Hadza marfu'ah. Darkat. Hadza Haza. Haza kolamun. ya, hadza qalamun. Ahsan. Nomor 6. Siapa tadi? Masyita. Hadhihi sayyaratun. Hadhihi sayyaratun. Ahsan. Nomor 7. Ahmad Farhan. 7 saja. Nomor 7. Dzalika burtuqalun. Apa? Burtuqalun. Burtuqalun. Apa burtuqalun? Jeruk. Iya, burtuqalun jeruk. Tapi kita tidak pelajari di sini. Dzalika Belum sahnun. kita pelajari. Apa? Dzalika sahnun. Ahsan. Zalika sahnun. Kemudian tilka. Ummu Kenzi. Tilka Tilka maktabun. maktabun la. Tilka jamak ya. Apa ya? Afwan. Jamak dari maktabun apa? Maktabun. Maktabat, makatib. Makatib. Ya. Hmm. Tilka Makatibu. ahsan. Tilka makatibu. Ahsan. Nomor 9. Pak Warsito. Tidak ada ya. Pak Zulkifli. Tidak ada juga. Ya, Ustaz. Nah, Pak Zulkifli nomor 9. Haulai rijalun. Ya, haulai rijalun. Ahsan. Nomor 10 Abu Asyam. Ya Ustaz. Tafadhol. Ulaika muhandisuna. Ahsan, muhandisuna. Kalau ditanya haulai itu artinya apa? Ini. Ini yaitu hadza, hadhihi, haulai sama. Zalika, tilka, ulaika sama artinya. Cuma beda penggunaan saja. Hasan. Imla'il faraq biwad'i ma bainal qausaini litakuna munasiban lil jumlah. Isilah titik-titik dengan meletakkan yang ada dalam kurung agar menjadi yang sesuai, agar sesuai menjadi kalimat, agar menjadi kalimat yang pas atau sesuai.
Pak Suwadi, nomor 1. Ya, Ustaz. Haula tulabun. Nah, Haula haula'i tullabun. Hasan. tulabun. Hasan. Kemudian nomor 2, adikara. Hadhihi masajidu. Ahsan. Kemudian ketiga, Aisyah. Hadza kitabun. Ahsan. Barakallahu fiik. Kemudian Anis. Tilka dafatiru. Ahsan. Nomor 5, Arif. Hadza masjidun. Ahsan. Nomor 6, Ayu, Wulandari. Nomor 6. Ulaika. Ulaika Ulaika muslimun. muslimun. Kenapa ulaika? Karena jamak Ustaz. Karena jamak. Masajidu juga jamak. Tapi pakai hadhihi, pakai tilka misalkan. Jamak berakal, Ustaz. Ntar dulu, biarkan Bu Dwi dulu, soalnya baru datang tadi. Kenapa? Gimana Ustaz? Afwan Ustaz. Muslimuna, kenapa pakai ulaika? Kalau dikatakan karena dia jamak, maka dafatiru yang nomor 4 juga jamak, tapi pakai tilka. Ya, ayo. Karena dapat tiru benda mati. Iya. Kalau muslimuna Hidup orang. Hidup orang gitu Ustaz. berakal. Iya berakal. Dia patokannya berakal. Berakal. Hasan. Kemudian nomor 7, Pak Eko. Ya, Ustaz. Tafadhal. Ulaika tolibatun. Hasan. Ulaika tolibatun. Hasan. Iza, nomor 8 ya harusnya. Di bawah ini. Nomor 8. 8. Hadza qalamun. Hadza Qalamun. qalamun. Hasan. Kemudian nomor 9, Lena. Hadhihi dukanun. Kenapa pakai hadhihi? Karena dukanun ghairul akil. Lah, dukanun sekarang dia jamak atau bukan? Jamak. Apa Itu mufradnya? tunggal ya Ustaz ya? Tuh, Tunggal ya? tunggal. Tunggal. Hadza dukanun. Ahsan. Hadza dukanun. Karena jamak dari dukan, daka, dakakin jamaknya. Maka dia mufrad. Kalau mufrad, dia laki-laki atau perempuan. Tapi kalau dia jamak, dia berakal atau Laki-laki. Kalau jamak dia tidak berakal. Nah, Artinya, Ustaz. marfu'ah. Marfu'ah. Nomor 9. Nomor 10. 10. Hazihi tolibatun. San. Hadhihi tolibatun. Tolibatun berakal Ustaz. Iya. Tapi dia perempuan karena dia tidak jamak. Maka dilihat dia perempuan atau laki-laki. Hasan. Kita masuk ke 11. Siapa tadi terakhir? Marfu'ah ya. Ahmad Farhan. Hadhihi maktabatun. Hadhihi maktabatun. Hasan. Masita. Hazihi miknasatun. Hasan. Umu Kenzi. Hadhihi mirwahatun. Mirwahatun.
Hasan. Pak Warsito. Pak Zulkifli. Nomor 14. 14. Ulaika mu'minatun. Ulaika Ulaika mu'minatun. Hasan. Abu Asyam 15. Ya Ustaz. Hadihi buyutun. Ahsan. Abu Fatih. Ada nggak Abu Fatih? Tidak ada ya. Adikara. Ulaika atibbaun. Apa tibau? Jamak dari tobibun. Tobibun apa? Dokter. Dokter. Ahsan. Nah, kalau tobibun jamaknya atibbau. Tapi kalau tobibatun jamaknya tobibatun. Kemudian nomor 17. Nomor 17 Aisyah. Haulai kutubun. Lah, kutubun apa? Hadhihi kutubun. Hadhihi kutubun. Kutubun jamak dari apa? Kitabun. Kitabun, maka dia tidak berakal. Maka pakai hadhi. Hasan. Kemudian nomor 18. Anis. Tilka mimsahatun. Hasan. Kemudian nomor 19. Arif. Tilka gurfatun. Tilka gurfatun. Hasan. Kemudian Ayu Landari 20. Haulai mudarrisun. Haulai mudarrisuna. Mudarrisun. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Artinya, ada yang tidak diketahui artinya? Nah, jadi setiap kaidah yang kita pelajari harus paham kaidahnya, artinya, dan cara membacanya. Hasan. Tanya Kalau Ustaz, tidak ada, nah, Pak Suwadi. hurfatun tadi artinya apa Ustaz? Gurfatun. Ada yang tahu gurfatun? Kamar. Kamar. Ahsan. Gurfatun kamar. Kalau dia mau spesifik lagi, dia tuh sekat-sekat, itu namanya gurfa. Makanya ada gurfatun naum, yakni kotak buat tidur gitu, kotak-kotak. Gurfatul julus, ruang tamu. Ya ruangan, biasanya ruangan. Bisa diartikan kamar juga. Ada lagi? Mudarrisun. Nah, ini jamak dari madrasah ya Ustaz? Nah, Bukan. Kalau jamak dari madrasah apa tadi? Madrasatun. Jamaknya apa? Madarisu. Nah, madarisu. Tapi kalau mudarrisuna, jamak dari apa? Mudarrisun. 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 Ditambah waw dan nun. Namanya jamak mudzakkar salim namanya. Ada perempuan. Kalau mudarrisatun, jamaknya apa? Mudarrisatun. Nah, mudarrisatun. Nah, jadi terus tahu jamak dari mana? Ada jamak yang diberikan kaidah, ada kaidahnya, ada juga jamak yang dia itu samai. Samai itu memang buatan orang Arab sudah berbicara seperti itu. Jadi kita hanya bisa melihat di kamus. Ada yang buatan, tapi nanti kalau buatan itu ada syarat-syaratnya. Seperti mudarrisuna itu ditambah waw dan nun, tapi nanti ada syaratnya. Dia harus berakal dan dia harus laki-laki, misalkan seperti itu. Tapi nanti itu di semester 2 atau semester 3 pelajarannya. Yang penting di sini kita tahu kalau dia setiap kata kita lihat dulu dia itu kata ini jamak atau mufrad, sehingga baru kita bisa mempraktekkan kata isyarahnya.
pakai hadhihi atau hadza atau haula'i. Hasan. Uktub suratan nas. Nanti di sini ditulis. Kalau ada bukunya, nanti kalau bukunya sudah datang, nanti ditulis surat An-Nas. Nanti sebelum ujian nanti dikirim ke Ana. Nanti dikirim ke Ana hasil tulisannya. Biar bisa nulis. Setidaknya tulisannya bisa dibaca. Sekarang kita masuk ke al-babus tsalis, al-mubtada wal khabar. Perhatikan, sekarang kita masuk ke bab mubtada dan khobar. Ini bab yang berbeda lagi. Bab mubtada dan khobar. Apa itu mubtada? Apa itu khobar? Dan harokatnya apa? Nah, di sini disebutkan. Al-qaidah ats-tsalitsah. Al-mubtada huwa ismun marfu'un yaqa'u fi awal jumlah. Mubtada itu adalah isim. Antunna sudah belajar tentang kalimat. Kalimat itu ada berapa? Ada 3. Kalimat atau kata dalam bahasa Arab itu ada berapa? 3. Ada 3. Ada 3. 3. Apa saja? Isim, fi'il, Isim, huruf. fi'il, Harfu. Huruf. Nah, Huruf. isim, fi'il, dan huruf. Nah, ini udah tahu berarti ya. Isim, fi'il, dan huruf. Nah, kalau mubtada itu adalah isim. Berarti bukan apa? Bukan fi'il dan bukan huruf. Berarti dia harus isim. Marfu, dia di dhammah. Yang terletak fi awalil jumlah. Yang terletak di awal kalimat. Jadi kalau ada isim terletak di awal kalimat, itu namanya mubtada. Berarti dia harus marfu. Marfu itu dhammah. Al-khabaru. Apa itu khabar? Huwa ismun. Nah, dia isim juga. Marfu'un. Dia dhammah juga. Musnadun ilal mubtada. Yang disandarkan kepada mubtada. Tatimmu bihi faidatun ma'al mubtada. Yang sempurna faidahnya ketika bersama mubtada. Atau bisa kita katakan yang menyempurnakan makna mubtada. Nah, itu namanya khobar. Isim yang marfu yang menyempurnakan makna mubtada. Itu namanya khobar. Al-mubtada wal khobar, ini kaidah yang ketiga. Mubtada dan khobar marfu'ani. Maksudnya marfu'ani di situ adalah dhammah. Jadi mubtada dan khobar itu harus dhammah. Gak boleh kasroh, tidak boleh fathah. Dia harus dhammah. Contoh Muhammadun thalibun. Dalam kata ini mana mubtada? Mana mubtada? Muhammadun. Kenapa mubtada Muhammad? Kenapa mubtadanya Muhammad? Isim yang berada di awal. Nah, Marfu. karena dia Isim dia depan. iya. Karena dia isim yang terletak di awal kata. Maka Muhammad ini isim, bukan fiil, bukan huruf. Maka dia harus apa? Dia harus dhammah. Pertama. Kemudian thalibun sebagai apa? Khobar. Maka dia juga harus dhammah. Perhatikan. Muhammadun thalibun. Muhammad isim yang terletak di awal kata, namanya mubtada. Thalibun itu yang menyempurnakan makna Muhammadun. Kalau kita mengatakan misalkan Muhammadun, Muhammad itu artinya Muhammad itu pasti ada pertanyaan. Kenapa Muhammad? Ada apa dengan Muhammad? Benar tidak? Nah, jawaban dari situ namanya khobar. Kalau kita mengatakan Muhammadun, pasti timbul pertanyaan, kenapa Muhammad? Thalibun. Nah, thalibun ini adalah khobar karena dia yang menyempurnakan makna
mubtada. Mafhum sampai sini? Paham sampai sini? Ada yang belum paham? Insyaallah. Belum, Ustaz. Paham Ustaz? Insyaallah. Belum. Yang belum. Yang mana yang belum? Afwan Ustaz, dari yang pertama, kaidah yang pertama. Dari kaidah mubtada. Iya, mubtada. Tadi Anda Siapa yang tertinggal. paham bisa menjelaskan? Izin Ayo Pak Ustadz, siapa? Nah, coba ya. Bu Lena, tafadhol Bu Lena, tafadholi. Mubtada adalah isim yang marfu yang berada di awal kalimat. Jadi dia harus isim, kemudian dia domah, dan dia berada di awal kalimat. Contoh Muhammadun. Kan dia isim, dia domah, dan dia berada di depan, di awal kalimat. Mafhum? Siapa tadi tanya? Umu Kenzi ya? Tadi siapa yang nanya? Bukan. Ana marfu'ah. Hmm. Ana marfu'ah. Oh, marfu'ah. Menambahkan isim yang membutuhkan penjelasan selanjutnya ya. Yang apa itu? Jadi mubtada itu membutuhkan penjelasan selanjutnya. Enggak. Gini. Mubtada itu adalah isim yang terletak di awal kata atau awal kalimat. Contohnya di sini ada Muhammadun Thalibun. Nah, Muhammad di sini adalah mubtada. Kenapa? Karena dia Muhammad pertama dia isim. Dia bukan fiil, dia bukan huruf. Kemudian dia terletak di awal kata. Kan kata di sini tidak ada lagi kata setelah sebelumnya tidak ada. Dia yang pertama. Maka Muhammad di sini adalah mubtada. Kenapa Muhammad mubtada? Karena dia isim yang terletak di awal kalimat. Dan dia harus marfu. Marfu itu domah. Di sini tulis domah. Iya. Dia harus domah. Ini domah nih. Mafhum ya? Adapun yang menyempurnakan makna mubtada itu adalah khobar. Kalau diartikan di sini, kita artikan khobar. Al-khobaru huwa ismun marfu'un musnadun ilal mubtada tatimmu bihi fa'idatun ma'al mubtada'i. Khobar itu adalah isim, dia juga isim. Marfu, dia juga domah. Yang disandarkan kepada mubtada yang menyempurnakan faidah bersama dengan mubtada. Atau kalau kita mau ringkas biar cepat paham dari panjang ini, dari ta'rif ini, kita katakan khobar itu adalah isim yang menyempurnakan mubtada. Ya. Jadi mana yang khobar? Yang khobar adalah tolibun. Mana yang mubtada? Mubtada adalah Muhammad. Bagaimana kalau kita mengetahui tolibun itu adalah khobar? Contohnya, kalau kita sebutkan Muhammad, maka tidak sempurna katanya. Contoh, Muhammadun. Atau kalau di bahasa Indonesia kan itu, Muhammad itu menunggu jawaban lagi nggak? Menunggu sesuatu nggak? Menunggu, Ustaz. Iya, menunggu sesuatu kita. Pasti menunggu apa itu? Kenapa dia? Ada apa dia? Seperti itu. Nah, jawaban dari situ, itu namanya khobar. Muhammadun tolibun. Muhammad itu adalah siswa. Oh, siswa. Nah, siswa itu adalah khobar kalau dalam bahasa Arabnya. Di kata ini. Muhammadun tolibun. Jadi Muhammad mubtada, tolibun khobar. Sampai sini? Izin ulang yang pakai harokatnya yang kaidah tadi Ustaz. Yang Al-khobaru. Al-khobaru. Iya, pokoknya mubtada dan khobar itu sama-sama domah sudah. Enggak ini Ustaz Mubtadanya yang khobar, domahnya apa? Yang setelah
ini setelah marfu'un ini musnadun ya Ustaz. Iya, Kemudian musnadun ilal mubtada'i tatimmu bihi faidatun ma'al mubtada'i. Tapi kalau antum nggak tahu itu bacaannya nggak masalah karena belum itu. Cuma anak kasih tahu artinya saja. Oh. Iya Ustaz. Yang penting antum paham apa itu mubtada, apa itu khobar. Dan harokatnya mubtada apa, harokatnya khobar itu apa. Kalau antum mengatakan misalkan Muhammad di sini, Muhammadun mubtada, tapi antum bacanya Muhammadan atau Muhammadin, maka salah. Kenapa? Karena mubtada itu harus dommah atau harus marfu. Tapi nanti ada dommahnya dengan alif, dommahnya dengan wawu seperti itu. Yani marfu'nya dengan wawu atau alif nanti tapi di semester 2 atau semester 3. Untuk sekarang yang kita ketahui marfu itu ya dommah seperti itu. Biar kita ada gambaran dulu. Jadi kalau antum mengatakan Muhammadun mubtada lalu kemudian antum fathatain atau kasroh, maka salah. Kenapa? Karena Muhammadun itu adalah mubtada dan mubtada itu harus dommah. Kenapa dia mubtada? Karena dia isim yang terletak di awal kata. Paham? Kalau Anda mengatakan fil baiti kitabun. Kitabun misalkan. Maka fi di sini mubtada bukan? Bukan Ustaz. Bukan. Kenapa? Karena bukan. Karena dia bukan isim. Karena dia bukan isim. Ahsan. Karena dia bukan isim. Karena dia apa? Huruf. Paham ya? Nah, sekarang kita baca satu-satu. Atau dibaca saja yang baca. Tadi siapa terakhir? Aisyah terakhir. Berarti sekarang Arif. Dibaca Arif. Istami waroditnya dibaca. Yang mana Ustaz? Oh, Iya, dari Muhammadun Thalibun. Iya. Muhammadun Thalibun. Terus ke bawah. Al-qalamu maksurun. Al-muhandisuna kibarun. Al-muslimuna aqwiyaun. Zainabu mudarrisatun. Mudarrisatun. Zainabu mudarrisatun. Hasan. As-sayyaratu kabiratun. Hasan. Al-masajidu jamilatun. Hasan. Al-mudarrisatu qa'imatun. Ahsan. Nah, sekarang kita baca Muhammadun Thalibun. Muhammadun Thalibun. Anis muslimatul falah. Muhammadun Thalibun. Mana mubtada, mana khobar? Muhammadun sebagai mubtada, Thalibun sebagai khobar. Ahsan. Al-qalamu maksurun. Ayu Wulandari. Al-qalamu sebagai mubtada, maksurun sebagai khobar. Nah, ahsan. Kemudian Dwi Wahyuni nomor 3. Tidak ada ya. Eko, Pak Eko. Ya Tidak Ustaz, ada. hadir. Nah, Ustaz. Tafadhol Pak Eko. Nomor 3. Al-muhandisuna kibarun. Nah, Al-muhandisu sebagai mubtada, kibarun sebagai khobar. nah, jadi al-muhandisu di sini sebenarnya bukan nunnya yang dijadikan Domah. harokatnya, tapi dia domanya dengan wawu. Karena dia jamak muzakkar salim namanya. Dia kan tambahan wawu dan nun. Dia bisa Betul, tambahan wawu dan nun, bisa tambahan ya dan nun. Karena dia jamak. Seperti itu. Jadi jamaknya dari kata apa harusnya? Al-muhandisu kabirun. Harusnya seperti itu. Tapi dia karena muhandisun itu laki-laki, maka jamaknya al-muhandisuna ditambah wawu dan nun. Ketika dia domah.
Tapi ketika dia kasroh dan fathah, tambahannya ya dan nun. Contoh, al-muhandisina. Seperti itu. Tapi nggak apa-apa, ini kita jadikan wawasan saja. Untuk penunjang di semester 2 atau semester 3 nanti. Begitu juga dengan al-muslimuna aqwiyaun. Al-muslimuna ini juga jamak. Maka dia dhammahnya dengan waw. Aqwiyaun dia khobar. Dia dhammah. Begitu juga dengan Zainabu mudarrisatun. As-sayyaratu kabiratun. Al-masajidu jamilatun. Al-mudarrisatu qaimatun. Ada kaidah yang belum ditulis di sini. Maka antum perhatikan. Kalau antum sudah paham tadi mubtada apa, khobar apa, harokatnya apa, maka kita lanjut ke kaidah yang tidak ditulis di sini. Pertama, perhatikan. Mubtada atau khobar itu mengikuti mubtada'nya dalam segi jenisnya. Contoh di sini Muhammadun laki-laki, maka tolibunnya harus laki-laki juga. Kemudian dari segi harokat jelas ya tadi, sama-sama dhammah. Kemudian dari segi tunggal dan jamaknya. Contoh al-muhandisuna di sini jamak, maka khobarnya juga jamak. Al-muhandisuna jamak dari muhandisun. Al-muhandisu. Kibarun jamak dari kabirun. Paham sampai sini? Agak pusing? Nah, ini maksudnya jamak sama jamak ya. Iya. Jadi masih mengikuti kaidah yang ketiga tadi, kaidah yang kedua tadi di bab yang kedua. Perhatikan di al-masajidu jamilatun. Nah, al-masajidu Ustaz, dia jamak. Jamak dari apa? Masjidun. Iya, dia jamak tidak? Jamak. Tapi jamilatun kenapa kok dia tidak jamak? Karena nggak tahu. Karena masajidu, perhatikan. Karena masajidu itu tidak berakal. Kalau dia tidak berakal, maka dia dianggap perempuan satu. Berarti dia tidak perlu dijamak. Walaupun dia jamak, tapi khobarnya tidak perlu dijamak, tapi dijadikan perempuan saja. Jadi khobarnya bukan jamilatun, bukan, tapi jamilatun. Kenapa kok jamilatun? Karena masajidu itu walaupun dia jamak, tapi dia tidak berakal. Kalau tidak berakal, maka dianggap perempuan satu, yaitu jamilatun. Bukan pakai jamilun ya. Kalau jamilun laki-laki dia. Tapi masajidu di sini tidak berakal dan dia jamak, maka dianggap perempuan satu, maka jamilatun. Adapun al-muhandisun dia berakal, maka khobarnya juga berakal. Khobarnya juga jamak. Muslimun berakal, dia jamak berakal. Maka aqwiyaun juga jamak dari qawiyun. Zainabu satu perempuan, maka mudarrisatun. As-sayyaratu perempuan, kabirotun satu juga. Sayyarotun perempuan, kabirotun perempuan. As-sayyaratu tunggal, kabirotun tunggal. Al-masajidu jamak. Nah, tadi ada kaidah kita di kaidah yang di bab kedua. Setiap jamak itu dianggap perempuan. Maksudnya jamak yang tidak berakal. Maka masajidu karena dia jamak dan tidak berakal, maka dianggap perempuan, yaitu pakai jamilatun. Nah, banyak ini kaidah yang sudah kita ambil.
Semoga dipahami. Nah, nanti semakin ke sana, semakin banyak kaidahnya. Makanya harus benar-benar paham. Kalau tidak paham, kita ditanyakan, kemudian kita ulang lagi. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Izin Pak Ustadz, Ya, kalau saya perhatikan ini kan mubtada ini juga Muhammadun. Ini kan iya, makrifat ya Pak Ustadz ya. iya, Al-qalamu. Ini kan makrifat ya, ada alif lam. iya. Berarti bisa satu kaidah lagi Pak Ustadz. Mubtada itu harus makrifah. Iya, ntar dulu. Ini belum. Iya, nanti anak mau kasih tahu. Sampai sini dulu, anak tanyakan dulu. Ya, nanti baru anak tambahkan. Ya, Anak afwan Pak tambahkan Ustadz. makrifat. Yang tidak paham dulu, nggak apa-apa. Biar tidak langsung banyak. Nanti kalau anak kasih banyak, nanti kebanyakan. Seperti itu. Makanya anak cicil kayak tadi kan mubtada khobar dulu. Baru sama-sama tunggal, sama-sama jamak. Kalau dia jamak, maka dia jamak juga. Kalau dia tunggal, maka dia tunggal juga. Kecuali di jamak yang tidak berakal. Kalau jamak tidak berakal, maka dia dianggap perempuan satu. Jadi tidak perlu dijamak, tapi dianggap perempuan satu. Maka dia tambah ta marbutoh. Ustadz, mau tanya, Ya. kalau yang nggak berakal itu berarti khobarnya itu harus tunggal perempuan ya? Harus betul. tunggal perempuan, iya. Untuk yang jamak tidak berakal. Untuk yang Iya, jamak yang tidak berakal. Iya, betul. Yes. Kalau dia tunggal, maka tetap dia dilihat laki-laki atau perempuan. Tapi kalau dia sudah jamak, maka dilihat dia berakal atau tidak. Kalau dia berakal, maka dijamak juga. Kalau dia tidak berakal, maka tetap dianggap satu perempuan. Ini yang suka bikin bingung di sini. Pusing. Iya, makanya pelan-pelan. Tidak apa-apa. Ya, nanti kaidah ini juga akan diulang-ulang nanti di bab ke-4, di bab ke-5, dan seterusnya. Sama seperti yang di awal-awal. Diulang-ulang lagi kan? Nah, sampai sini ada pertanyaan lagi. Al-mudarrisatu qa'imatun artinya apa Ustaz? Al-mudarrisatu qa'imatun. Guru-guru perempuan itu sedang berdiri. Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, perhatikan. Di sini, kalau dia nama laki-laki di depan, maka dia tidak perlu dikasih alif lam. Tapi kalau dia kata benda bukan nama, maka dia harus dikasih alif lam. Untuk mana? Untuk mubtadanya. Adapun khobarnya tidak. Jadi kalau dia nama, baik laki-laki atau perempuan, kalau dia nama orang, seperti Zainabu, Muhammadun, maka dia tidak perlu ditambahkan alif lam. Ini khusus untuk mubtada ya. Kalau khobar, dia tidak boleh pakai alif lam secara mutlak, nggak boleh. Kecuali nanti kalau di pembahasan yang lebih luas nanti ada. Tapi untuk dasar khobar itu tidak pakai alif lam. Yang pakai alif lam atau tidak itu ketika mubtada. Nah, mubtada di sini kalau dia nama orang maka tidak pakai alif lam. Tapi kalau dia kata benda bukan nama orang maka dia harus pakai alif lam. Kalau dia tidak pakai alif lam maka di dalam ilmu bahasa Arab dia tidak dianggap. Maka katanya salah atau kalimatnya salah. Misalkan antum mengatakan qalamun maksurun. Maka kalimat tersebut belum sempurna. Harus ditambah lagi seperti itu. Tapi kalau antum mengatakan al-qalamu maksurun sudah sempurna. Al di situ. Ya. Ustaz,
Al-qalamun itu jadi yang menyempurnakannya Ustaz ya. Kalau nggak pakai al berarti nggak sempurna. Dengan menambahkan al di situ menyempurnakan kalimah jadinya ya Ustaz. Ya, kalau dia perhatikan, kalau dia tidak ada a, kalau dia pakai al, artinya nanti polpen itu maksurun, patah. Nah, artinya itu polpen itu patah. Tapi kalau dia tidak pakai alif lam, maka nanti diterjemahkannya polpen yang patah itu sempurna tidak? Iya. Tidak, seperti itu. Jadi nanti jadi sifat. Makanya dia, kalau dia mau jadi mubtada, dia harus pakai alif lam. Selain nama orang. Kalau nama orang, dia pakai, tidak perlu pakai alif lam. Untuk nama perempuan, perhatikan, semua nama perempuan itu tidak boleh ditanwin. Dia tetap dhammah, tapi tidak boleh ditanwin. Ustaz ulang penggunaan alif lam tadi Ustaz Afwan. Kalau dia nama orang, maka tidak butuh alif lam. Sama saja laki-laki atau perempuan. Tapi kalau dia bukan nama orang dan dia isim atau kata benda, bukan nama orang, maka dia harus pakai alif lam. Kalau dia mau dijadikan mubtada. Kalau dia mau dijadikan mubtada. Contoh, al-qalamu maksurun. Kalau dia tidak pakai alif lam bisa saja, tapi nanti ada syarat-syaratnya. Kemudian artinya berbeda dan seterusnya. Mafhum ya? Ini untuk mubtada dan khobar. Nah, udah itu artinya tahu ya semua ya ini ya. Nah, kalau sudah paham, maka kita baca yang di bawahnya. Iqra ma'adobti awakhiril kalimat. Bacalah dengan memberikan harokat di akhir kata. Karena ilmu nahu itu berkaitan dengan akhir kata. Seperti titik-titik zaid dalnya. Terus kalau ini mim dal ro sin berarti sinnya seperti itu, harokatnya apa, itu ilmu nahu. Tapi kalau ilmu sorof itu berkaitan dengan awal huruf, tengah sama akhir. Jadi kalau nahu itu hanya harokat akhirnya saja. Tapi kalau ilmu sorof itu berkaitan dari harokat pertama, dari huruf pertama sampai sebelum terakhir. Ini mudarris atau madros. Nah, itu berkaitan sama sorof. Tapi kalau nahu itu sun, sin, san. Seperti itu. Nah, makanya di sini harus tahu. Nah, kalau antum sudah tahu artinya, insya Allah antum bisa baca, insya Allah. Nah, kita mulai. Kita mulai dari siapa tadi sudah? Ayu Wulandari. Nomor 1. Iya Ustaz. Zaidun mudarrisun. Ahsan. Zaidun mudarrisun. Ahsan. Nomor 2. Dwi Wahyuni. Tidak ada. Eko, Pak Eko. Nah, Ustaz. Nomor 2. Nomor 2. Al-baitu soriru. Soriru. Enggak ada soriru. Mana soriru? Al-baitu Sorir. Enggak ada sorir. Firoi. Nah, berarti ini tidak tahu artinya. Tidak tahu, Ustaz. Al-baitu sogirun. Al-baitu sorirun. Sogir. Goin. Sogirun. Nah, rumah itu kecil. Kalau nomor 1 tadi Zaid itu guru
atau Zaid adalah guru. Kemudian nomor 3, Izzah. Fatimatu tawilatun. Ahsan. Kenapa Fatimah itu tidak ditanwin? Karena dia perempuan, Ustaz. Karena dia nama perempuan. Kenapa Fatimah itu dhammah? Karena dia isim, Ustaz. Isim di awal Nah, kata. Bukan. iya, karena dia mubtada. Dia mubtada. Karena nanti ada isim yang dia fathah, isim dia kasroh. Kalau anti bacanya mengatakan karena dia isim yang terletak di awal kalimat, betul, tapi panjang. Karena dia mubtada. Lena Kurniawati nomor 4. As-sa'atu kabiratun. Ahsan. As-sa'atu kabiratun. Jam itu Kabiratun. nomor Besar. 5. Nah, ahsan. Nomor 5. Apa? Marfu'ah. Alkitabu mufidah. Ya, baik Ustaz, baik. Alkitabu Alkitabu mufidatun. Perhatikan, Alkitabu memang tanya panjang. Afwan. Alkitabu mufidatun. Tidak. Kalau Alkitabu tanya panjang. Sedangkan di sini tidak panjang tanya. Berarti cara bacanya beda. Kitabun. Alkitabu. Alkitabun. Alkitabu mufidatun. Lah, apa yang benar? Siapa yang bisa? Al-kutubu mufidatun. Al-kutubu. Al-kutubu itu jamak dari kitabun. Jadi al-kutubu mufidatun. Makanya di sini dia perempuan. Kalau al-kitabu bukan mufidatun, tapi mufidun. Mufidun. Iya. Tapi karena dia al-kutubu, maka dia mufidatun. Kenapa dia mufidatun? Karena al-kutubu. Kenapa memang al-kutubu? Karena dia jamak tidak akil. Karena dia jamak tidak berakal. San. Kemudian yang nomor 6. Masyita. Al-ilmu nurun. San. Muhammad Ahmad Farhan. Al-mirwahatu jadidatun. Ahsan. Ummu Kenzi nomor 8. Al-ma'u barid. Al-ma'u baridun. Ahsan. Kemudian Pak Warsito. Al-masjidu ba'idun. Ahsan. Pak Zulkifli. Ya, Ustaz. Al-komisu qadimun. Ahsan. Jadi kalau dia pakai alif lam, dia tidak boleh ditanwin. Jadi kalau ada alif lam, tidak boleh ditanwin. Kalau ada nama perempuan, dia tidak boleh ditanwin. Ahsan. Jadi kalau ditanya, seperti tadi misalkan, Fatimatu tawilatun. Kenapa Fatimatu tidak tanwin? Karena dia nama perempuan. Kenapa Fatimatu dhammah? Karena dia mubtada. Tawilatun. Kenapa dhammah? Karena dia khobar. Kenapa dia perempuan? Karena mubtadanya perempuan. Mufidatun. Kenapa dia dhammah? Karena khobar. Kenapa dia perempuan? Karena mubtadanya jamak tidak berakal. Ahsan. Kita lanjut.
Imla'il faraq fima yali biwad'il kalimatil munasibati minal kalimatil atiyah. Nah, ini Ana sudah katakan kemarin, antum atau antunna harus baca dulu, kemudian dicari artinya. Kemudian baru kita masuk pelajaran. Sehingga antunna itu punya gambaran, ini artinya apa, ini artinya. Jangan sampai pas masuk baru ikut baca, nggak tahu artinya. Nah, itu lebih susah nanti. Lebih susah. Jadi sebelum masuk itu sudah tahu artinya semua, sehingga ketika belajar kaidah cepat pahamnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk pembahasan berikutnya. Imla'il faraq fima yali biwad'il kalimatil munasibati minal kalimatil atiyati. Isilah titik-titik di bawah ini, berikut ini, dengan meletakkan kalimat yang sesuai atau kata yang sesuai dari kata-kata berikut ini. Oh, nah. Yang di sini tahu artinya tadi? Ana lupa mengartikan. Belum tahu, Ustaz. Ustaz, mufidatun Yang apa, mana Ustaz? yang belum tahu? Yang Afwan. yang sebelum Yang mana? Mufidatun, Ustaz. Mufidatun berfaedah. Buku-buku itu berfaedah. Mirwahatun, Ustaz. Mirwahatun kipas angin. Kipas angin. Rizqu qadimun. Baridun dingin. Oh, ini dingin nih baridun. Apalagi? Halisatun. Apa? Jalisatun. Jalisatun. Mana jalisatun? Itu di pelajaran yang akan itu belum. Oh, yang akan dipelajari. Nah, kalau nomor 5 jalisatun, duduk, orang yang duduk. Duduk perempuan. Iya, perempuan. Kalau laki-laki jalisun, nomor 6. Jalisun. Al-masjidun ba'idun. Apa ba'idun? Lawan dari qoribun. Jauh, Ustaz. Jauh. Ya, jauh, Hasan. Qadimun, Ustaz. Qadimun itu lawan dari jadidun. Lama. Ya. Lama di situ bukan lama waktu ya, maksudnya lama usang. Kan kalau baju baru, nah ini baju lama. Al-qamisu qadimun, baju itu lama, maksudnya lama di situ bukan baru. Komis kan baju ya, Ustaz? Iya, komis baju. Kodim lama. Kodim lama. Baju itu lama. Ustadz, saran. Ya. Afwan, ini kan juga baru belajar bahasa Arab nih, belum banyak sekali arti-arti yang belum dipahami. Kalau sebelum kan nyari juga kan enggak mengartikannya berbeda, Ustadz. Ana juga takut salah. Kalau sebelum mulai diartikan dulu, izin Ustadz, setuju nggak Ustadz? Jadi kalau diartikan dulu nanti yang nanti antum atau antuna tidak mencari. Tidak mencari duluan. Nah, sedangkan kalau bahasa Arab itu kita nggak bisa hanya memberikan, harus mencari. Misalkan nih, kan dari awal Anda udah katakan bahwa kita belajar itu seperti semua pelajaran, kayak misalkan berenang. Kalau berenang, kita di sini bertemu berapa kali? Sepekan sekali. Untuk kiroah. Untuk kiroah sepekan sekali. Nah, sama seperti berenang. Kalau berenang, kita hanya belajar di hari Minggu saja. Kemudian di rumah kita tidak pernah mempraktekkan cara berenang. Ketika hari Minggu dipraktekkan. Seperti ini ya cara berenangnya. Nanti tangannya seperti ini. Kakinya seperti ini ya. Nanti antum atau antuna tahu. Oh, prakteknya seperti ini, tahu. Tapi sampai rumah dari Senin sampai Sabtu, antuna tidak pernah ke laut, tidak pernah ke
apa Kolam ke renang. Ronam, iya ke kolam renang. Kira-kira bisa nggak cepat berenangnya? Nggak bisa. Iya. Nah, kenapa kok tidak diartikan di awal? Karena Ustadznya pengen lihat juga, ada tidak yang paham di sini? Ada tidak? Kalau dia paham, berarti dia sudah baca. Kalau dia belum paham, berarti dia tidak tahu artinya. Karena sudah dijelaskan kaidahnya seperti itu. Baik, Jadi baik, harus Ustaz. berpikir keras mengenai artinya. Nanti kalau kita sudah tahu artinya, kita sudah mencari artinya, kemudian baru tidak bisa, karena tidak mungkin artinya itu tidak ada semua, tidak mungkin. Pasti kita tahu banyak, cuma ada beberapa yang tidak kita ketahui. Nah, kalau kita tidak ketahui, baru kita tanyakan seperti itu. Misalkan seperti ini kan, di sini Zaidun mudarrisun al-baitu saghirun, tidak diartikan semua, cukup yang tidak diketahui. Makanya anak tanya, ada yang tidak diketahui artinya? Kalau misalkan ada yang mengatakan, Ustadz diartikan semua, ya nggak bisa. Berarti nggak belajar kalau kayak gitu. Seperti itu. Iya. Ya, Baik, apa nih ya? Ya nggak apa-apa, Ustaz, nggak apa-apa. Ana yang Biar harus. kita lebih semangat. Nah, sampai sini, nah nggak apa-apa. Ada yang tidak tahu artinya? Sebelum kita lanjutkan. Atau sudah? Tadi yang Fatimah Harun. Tawilatun itu Fatimah panjang itu. Iya, maksudnya tinggi. Oh. Karena tawilun itu dalam bahasa Arab bisa diartikan panjang, bisa diartikan tinggi sesuai dengan konteks. Nah, nanti mungkin di nomor 8 kita ambil di pekan yang akan datang. Insya Allah antum atau antuna bisa persiapan. Persiapannya panjang kan. Oh, nanti di hari Rabu bertemu dengan Ana lagi karena kemarin sudah digantikan sama Ustaz Didin. Jadi nanti di hari Rabu kita bertemu kiroah lagi insya Allah. Nah, di hari Selasanya antum bisa mempelajari mencari mufrodatnya. Jadi diusahakan itu sekarang kan masih sedikit nih, kita ambil masih berapa pertemuan, misalkan baru 3 bab. Nah, antum atau antuna bisa murojaah. Setiap hari itu dibuka bukunya. Pokoknya harus ada buka buku. Kalau setiap hari tidak pernah dibuka bukunya, nggak bisa. Harus, misalkan saya dari habis Isya sampai jam 9, dari jam 8 sampai jam 9 harus baca 1 jam misalkan. Nah, setiap hari harus baca 1 jam. Baik itu murojaah, baik itu menghafal mufrodat, baik itu nanti menambah mufrodat yang akan dipelajari seperti itu. Pokoknya harus ada 1 jam buat baca buku seperti itu. Jadi tidak menumpuk. Nanti kalau sudah menumpuk, sudah 5 bab, 6 bab kaidah, sudah semakin banyak nanti. Apalagi nanti semester 2, semester 3, dan seterusnya, semakin banyak kaidah-kaidah yang harus dipahami dan dihafal. Nah, kalau tidak dicicil, susah. Pokoknya ada 1 jam atau lebih dari 1 jam lebih baik untuk memurojaah, baik pelajaran kiroah atau sorof atau imla ya. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Cukup, Ustaz. Cukup. Nah, tidak apa, kita ambil sedikit-sedikit. Karena memang di semester 1 itu memang harus pelan-pelan. Kalau di semester 3, semester 4, biasanya bisa cepat nanti. Insyaallah. Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, tidak apa-apa. Nanti kaidah-kaidah yang sudah diambil di murojaah kembali. Kemudian mufrodat-mufrodat yang sudah kita ambil juga di murojaah. Dan mufrodat-mufrodat yang belum kita pelajari bisa dicari dulu. Kemudian baru dicocokkan dengan terjemahan ustadznya ketika sudah di kelas. Nah, kalau sudah tidak ada, kita cukupkan sampai sini. Kurang dan lebihnya minta maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.